Kami persilakan para tamu undangan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan dalam acara penutupan program Coding Mom, Coding Difabel dan Solar Mom Batch 1 pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2023 di Rumah Teknologi Nusantara. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat waktu, serta rezeki bumi dan alam semesta yang diberikan kepada kita, umat manusia. Yang terhormat, Deputi Transformasi Hijau dan Digital, Profesor Muhammad Ali Brawi. Yang saya hormati, Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Andes Alimuddin MSI. Yang saya hormati, Direktur Transformasi Hijau, Agus Gunawan STMN, Delegasi United States Agency for International Development, Delegasi Smart City Innovation Cluster dan Business Finland, para trainer dan asisten mentor, peserta pelatihan Coding Mom, Coding Difabel dan Solar Mom, serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan saya Sarina akan memandu acara dari awal hingga selesai nanti. Ise kabar taka? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita mengaminkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Salim. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian kau hormati, saat ini mungkin ada pembukaan, sekarang ada penutupan. Maka acara ini mari sama dibuka bersama-sama. Tutupan ini mudah-mudahan apa yang telah direncanakan mulai awal sampai tutupan ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pas sekalian mari kita yang menanut agama Islam mengikuti kita, yang dari non Islam mari kita mengikuti di kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya marilah membacakan Yurumul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini kali ini bawa berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoila al-Fatihah. Iya karena dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalalika wa sultanik. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajkal tuqa wal huda wal afa wal ghina wal iman al maskal tuqa wal huda wal afa wal ghina wal iman. Allahumma innaka afun karim tubul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tubul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim fa'fu ya karim. Bismillahi ma Allah ya suku khaira ilallah. Bisma Allah ya seribu su'a ilallah. Bisma Allah maka min imati fa minallah. Bisma Allah la haula wa la quwata illa bil adim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dal Jalal wal Ikram. Ya ala taqwa wa alal ma'firah. Ya dzakira dzakirin tub alayya taubatan nasuhan bi rahmatika nuran wa ya Rahman Rahimin. Rabbana fir lana li ikhwanin sabaquna bil iman wa la tajal qalbana rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun walil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridhoila al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul doa wallahu muwaffiq laqomut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Saiful Zuhri atas doa yang dipanjatkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Direktur Transformasi Hijau Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepada Bapak Agus Gunawan dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Bapak dan Ibu tamu undangan perwakilan dari Kedeputian lingkup OIKN, dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian dari Desa Sepaku,
uh, him from Finland. Please welcome. Para trainer dan asisten mentor yang melakukan pelatihan untuk coding mom, coding difabel dan juga solar mom, serta seluruh peserta pelatihan coding mom, coding difabel, solar mom, para ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama dapat berkumpul pada hari ini untuk menghadiri acara penutupan pelatihan coding mom, coding difabel dan juga solar mom di Ibu Kota Nusantara. Program coding mom, coding difabel dan juga solar mom ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Otorita IKN melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital untuk mendukung pengembangan masyarakat sebagai brandware Ibu Kota Nusantara serta integrasi UMKM bagi masyarakat dalam ekosistem digital. Program ini sendiri telah diikuti oleh 29 ibu-ibu sebagai peserta coding mom, 20 ibu-ibu sebagai peserta solar mom, dan juga 2 peserta coding difabel. Bapak dan Ibu, untuk pelatihan coding mom, sistem pelatihan yang sudah diimplementasikan yaitu workshop yang dilakukan selama 6 minggu dengan total sejumlah 12 sesi pertemuan. Workshop dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga dapat mengisi waktu luang para ibu dan penyandang disabilitas dan tidak mengganggu aktivitas yang sehari-hari dilakukan. Sehingga dari pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi para peserta yang mengikuti pelatihan. Adapun untuk pelatihan coding mom dan coding difabel, beberapa materi pembelajaran yang disampaikan adalah digital literasi, desain, development, serta digital marketing. Kemudian untuk pelatihan solar mom, program juga telah dimaksudkan untuk menerapkan pembangunan energi terbarukan dalam skala kecil. Dalam pelaksanaan program ini telah dilakukan pelatihan perakitan produk pemanfaatan panel surya berupa lampu surya atau lampu solar, dimulai dari pengenalan tiap komponen lampu, perakitan lampu, hingga prosedur pengoperasiannya. Dan ini semua dilakukan oleh para ibu-ibu dan beberapa rekan dari masyarakat di desa di sekitar IKN. Dari pelaksanaan kedua pelatihan tersebut, maka telah dilakukan kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, institusi pendidikan, dan lembaga pendidikan. Dan dari pelaksanaan coding mom, coding difabel, dan solar mom juga telah terlaksana rangkaian kegiatan meliputi audiensi program pada masyarakat, konsolidasi program dengan institusi pendidikan dan lembaga pendidikan, dan kemudian juga pembuatan kurikulum pelatihan, program pelatihan training of trainers, rangkaian program pelatihan, pembentukan komunitas, terutama ini yang penting, karena dengan adanya komunitas maka diharapkan ini akan berkelanjutan. Dan serta nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan. Semoga dari pelaksanaan ini terbangun forum pembelajaran dari 2 rangkaian program dan menjadi langkah pembangunan bagi masyarakat lokal dan juga mengupayakan Nusantara sebagai kota inklusif, memberikan peluang ekonomi serta layanan terbaik bagi kita semua, sesuai visi kota dunia untuk semua. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Direktur atas penyampaiannya. Dan seperti kita lihat Bapak Ibu hadirin, di depan kita itu ada beberapa produk hasil pelatihan dari Coding Mom, Coding Difabel, dan Solar Mom. Kita beri aplaus yang meriah untuk program dari Deputi Transformasi Hijau dan Digital yang sangat luar biasa. Semoga nanti ada kelanjutan, batch 2, batch 3, dan seterusnya. Baik. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama lebih lanjut video laporan panitia terkait program Coding Mom dan Coding Difabel. Di sini pelajaran juga sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus, termotivasi kita untuk terus hadir ikut belajar. Lebih banyak lagi training-training seperti ini, utamanya untuk mempersiapkan warga kita semua yang di sini agar mereka nanti siap dan tidak hanya menjadi penonton di dalam pembangunan IKN Nusantara. Saya ingin agar mereka nanti akan benar-benar menjadi pelaku ya bersama-sama dengan kita, sehingga dalam pengembangan ke depan nanti ini akan menjadi bagian yang tidak terpisah. Dengan ada program ini, banyak ibu-ibu yang mungkin mendapatkan ilmu baru bagi dirinya dan merasa dirinya tuh berkembang setelah mengikuti program ini. Kita siapkan diri kita supaya Nusantara ini menjadi kota yang sama-sama kita cintai, sama-sama akan kita banggakan. Dalam target pencapaian visi kota dunia untuk semua, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas merupakan salah satu penerapan elemen yang sangat penting. Pembangunan kota cerdas juga dimaksudkan untuk mendukung industri digital yang tengah berkembang, khususnya integrasi UMKM dan masyarakat dalam ekosistem digital. Salah satu upaya untuk tercapainya integrasi UMKM dan masyarakat dalam ekosistem digital adalah diadakannya program Coding Mom dan Coding Difabel. Program ini hadir sebagai upaya untuk memperkenalkan para ibu dan individu penyandang disabilitas dengan dunia digital. Dengan adanya program Coding Mom dan Coding Difabel, diharapkan setiap peserta menjadi pionir dalam lingkungan tempat tinggalnya dalam pengenalan terhadap teknologi digital. Program Coding Mom dan Coding Difabel dihadiri oleh 29 peserta yang meliputi 27 orang ibu-ibu dan remaja perempuan serta 2 individu penyandang disabilitas. Usia dari peserta Coding Mom dan Coding Difabel pun beragam, mulai dari 24 tahun hingga 49 tahun. Sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga dan pelaksana UMKM. Namun, banyak di antaranya yang masih kurang memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, program Coding Mom dan Coding Difabel diharapkan bisa menjadi sarana pengenalan yang cocok untuk para peserta. Program Coding Mom dan Coding Difabel dilaksanakan selama 6 minggu dengan total 12 kali pertemuan. Materi yang diajarkan pada program ini pun beragam, meliputi development design, digital literacy, dan digital marketing. Pada materi pembelajaran digital literasi, peserta diharapkan dapat memahami konsep digital literasi, memahami aset digital, serta mengimplementasikan keamanan digital kepada aset digital. Selanjutnya, pada materi desain, diharapkan para peserta dapat memahami serta menerapkan prinsip desain yang baik. Pada materi development,
Para peserta diharapkan dapat memahami bagaimana website bekerja dan bagaimana membuat suatu website, serta dapat membangun website yang dapat mendukung para pelaku usaha dan mengembangkan usahanya. Terakhir, pada materi digital marketing, peserta diharapkan dapat mengetahui konsep digital marketing, mendemonstrasikan riset kata kunci, serta membuat konten marketing pada sosial media. Pada setiap materi, para peserta diajak untuk langsung melakukan praktek terhadap produk usaha yang mereka miliki. Para peserta diajak untuk membuat desain maupun website yang nantinya bisa langsung digunakan oleh mereka. Dengan adanya pelatihan yang langsung diterapkan pada produk usaha mereka, diharapkan para peserta dapat lebih antusias dalam mengikuti program pembelajaran. Dengan diadakannya program Coding Mom dan Coding Difabel, para peserta dapat membuat website dan desain yang dapat membantu mereka dalam menjalankan bidang usahanya. Selain itu, dengan adanya materi digital marketing, para peserta mengerti cara memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produk yang mereka miliki. Selanjutnya, diharapkan pula para peserta dapat mengajarkan masyarakat di daerah tempat tinggalnya agar dapat menciptakan ekosistem digital sesuai dengan target pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya, kita beri aplaus yang meriah dengan program Coding Mom dan Coding Difabel. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyimak laporan lebih lanjut, laporan panitia terkait program dari Solar Mom. Mengacu pada visi dan tujuan jangka panjang IKN, prinsip rendah emisi karbon merupakan salah satu target Key Performance Indicator sebagai tolak ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan IKN. Deskripsi dari target tersebut adalah instalasi kapasitas energi terbarukan yang akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN dan 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung. Mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon merupakan salah satu prinsip dasar Ibu Kota Nusantara. Berangkat dari hal tersebut, program Solar Mom hadir secara langsung mendukung target tersebut dengan mempromosikan penggunaan energi surya yang bersih dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses dan penggunaan energi surya di pedesaan, program ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendorong keberlanjutan energi di IKN. Selain itu, program Solar Mom bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu di daerah pedesaan agar mereka memiliki akses, pengetahuan, dan keterampilan dalam mewujudkan teknologi energi surya. Dengan demikian, ibu-ibu dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di komunitas mereka. Acara utama dari program Solar Mom adalah dilakukannya workshop merakit lampu tenaga surya yang dipandu oleh Rumbia sebagai fasilitator. Pada acara tersebut, para peserta dikenalkan dengan teknologi Solar Mom. Salah satu contoh teknologi tepat guna berupa lampu tenaga surya yang dikemas dengan barang bekas. Para peserta diberi beberapa komponen untuk dirakit menjadi sebuah lampu tenaga surya seperti solar panel 10 WP, lampu DC LED, solar charge controller, inverter, dan baterai. Selain itu, para peserta juga telah menyiapkan kaleng cat bekas atau jerigen bekas minyak yang berguna sebagai wadah penyimpanan komponen lampu solar dan pelindung baterai. Pada proses perakitan, terlihat antusiasme dari para ibu-ibu dengan aktif bertanya kepada para fasilitator. Hampir semua ibu-ibu berhasil merakit komponen-komponen lampu tenaga surya pada percobaan pertama dengan kondisi lampu LED sudah bisa tersambung dan menyala.
Program pemberdayaan lampu tenaga surya diikuti oleh 19 ibu rumah tangga di desa dengan usia berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Mayoritas dari mereka merupakan ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan rata-rata SD atau SMP. Meskipun memiliki tanggung jawab utama di rumah, peserta ini menunjukkan semangat belajar yang kuat dan antusiasme dalam mengambil bagian dalam program ini. Mereka memiliki peran penting dalam keluarga dan sangat peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan suami mereka. Mereka melihat program ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki akses terhadap penerangan yang andal. Program memberikan materi yang berfokus pada 3 aspek utama: komponen dan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, perakitan dan pengoperasian lampu surya, serta perhitungan daya dan beban listrik. Pertama, peserta diajarkan tentang komponen-komponen kunci dalam PLTS, seperti panel surya, baterai, pengontrol daya, dan inverter. Penjelasan rinci diberikan mengenai bagaimana setiap komponen bekerja sama untuk mengubah energi matahari menjadi listrik yang dapat digunakan untuk penerangan. Kemudian, peserta akan mempelajari proses perakitan dan pengoperasian lampu surya. Materi ini mencakup langkah-langkah perakitan lampu, pemasangan panel surya, serta penghubungannya dengan baterai dan lampu. Pengoperasian harian dan pemeliharaan lampu surya juga dijelaskan untuk memastikan efisiensi dan umur panjang sistem. Terakhir, peserta akan mendapatkan pemahaman tentang perhitungan daya dan beban listrik. Mereka belajar bagaimana menghitung daya yang dihasilkan oleh panel surya, bagaimana mengestimasi beban listrik dari lampu dan perangkat lain, serta bagaimana mengelola daya dan baterai untuk menjaga sistem tetap berfungsi. Dengan materi ini, peserta diharapkan dapat memahami dasar-dasar teknis PLTS, merakit dan mengoperasikan lampu surya dengan benar, serta mampu menghitung daya dan beban listrik untuk mengoptimalkan penggunaan energi matahari. Materi ini akan memberi mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan penerangan tenaga surya secara efektif di dalam rumah dan komunitas mereka. Dengan adanya program pemberdayaan ini, para ibu-ibu sudah bisa mengerti bagaimana cara merakit lampu tenaga surya yang harapannya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi penggunaan listrik dari jaringan umum, sehingga membantu mengurangi tagihan bulanan dan memberikan ruang untuk pengeluaran lain yang penting bagi keluarga. Selain itu, dengan keterampilan yang baru mereka pelajari, para ibu-ibu menjadi bersemangat dan bercita-cita untuk menciptakan sumber penerangan alternatif dengan teknologi lain yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Ya, kita beri aplaus yang meriah atas program yang sangat luar biasa dari transformasi hijau dan digital. Nah, Bapak Ibu, seperti kita lihat tadi bahwa banyak sekali ya manfaat dari pelatihan Coding Mom dan Coding Difabel beserta Solar Mom ini, di mana ibu-ibu lebih melek digital. Seperti kita lihat di samping di depan kita ini sudah dipamerkan hasil dari pelatihan Coding Mom, Coding Difabel dan Solar Mom. Kita lihat juga ada logo-logo di situ. Itu adalah hasil dari ibu-ibu semua. Terima kasih para mentor yang sudah sangat luar biasa mengajari. Tidak lagi nanti kita memasarkan produk kita secara konvensional, tapi lebih berdigitalisasi, luar biasa. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita sudah lihat videonya, kali ini kita akan melihat bagaimana sih presentasi dari proyek akhir peserta perwakilan Coding Mom dan Coding Difabel. Untuk itu kita beri aplaus yang meriah untuk peserta pertama. Saya akan panggilkan Bapak Apar Sujayana. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya peserta dari Coding Difabel akan mempresentasikan program pelatihan Coding Mom dan Coding Difabel yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. Baik, perkenalkan, nama saya Aper Sujayana, lahir 21 April 1985. Status sebagai bapak rumah tangga dengan istri 1 untuk selamanya dan anak baru 1. Mudah-mudahan bisa tambah lagi. Terima kasih. Kemudian saya saat ini bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Penajam Pasir Utara di sub bagian perencanaan program dan keuangan sejak 2019 sampai sekarang. Saya juga berharap bisa, mohon izin Pak Deputi, berharap bisa menjadi pegawai dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Ini beberapa materi pelatihan yang kami ikuti selama 12 sesi pelatihan, kurang lebih pelaksanaannya 2 bulan. Ada digital literasi, desain, digital marketing, website development. Digital literasi kita diajarkan mulai dari membuat email, keamanan digital, kemudian pentingnya penggunaan Google Drive sehingga kita tidak perlu lagi mencolok flash disk ya. Jadi kita cukup melalui Google Drive. Kemudian desain, kita membuat desain Canva. Di sini kami diajarkan untuk membuat desain logo, desain produk, desain konten, dan desain presentasi seperti yang saat ini saya gunakan. Ini adalah desain presentasi menggunakan Canva. Kemudian digital marketing, kita diajarkan mulai riset produk, kemudian membuat sosial media bisnis, kemudian diajarkan juga copywriting, manajemen konten, kemudian foto produk. Dan di akhir kita diajarkan website development. Kita diajarkan untuk membangun website menggunakan Google Site. Baik, ini ada beberapa hasil pelatihan yang telah saya ikuti. Ada desain logo. Ini desain logo yang saya buat yaitu rumah digital Sepaku. Menggunakan latar biru yang mencerminkan kecerdasan dan rasa percaya diri. Kemudian ada warna putih mencerminkan kemurnian serta kesederhanaan. Kemudian filosofi, saya menggunakan tagline For Your Business Solution, di mana rumah digital Sepaku hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Nah, kami bercita-cita untuk menjadi partner bisnis nomor 1 UMKM yang ada di Ibu Kota Nusantara. Kemudian ini beberapa hasil desain produk yang saya buat. Ada pembuatan stiker label, kemudian di sini pembuatan brosur kaos setara, pembuatan cover buku Yasin. Ini desain konten yang saya buat. Desain konten berkaitan dengan manajemen konten. Di sini ada konten edukasi, ada konten penjualan, dan konten hari penting. Ini saya upload di Instagram bisnis yang kami buat. Saya juga membuat WhatsApp bisnis ya di sini. Di WhatsApp bisnis rumah digital Sepaku, di sini ada jasa dan layanannya, kemudian ada alamatnya, ada katalog produk dan jasa yang kita tawarkan sehingga para konsumen bisa dengan mudah memilih produk dan jasa yang ingin dibeli. Nah, ini Instagram bisnis yang saya buat. Di sini Instagramnya RD Sepaku, yaitu Rumah Digital Sepaku. Di sini tadi desain produknya saya upload dengan menggunakan manajemen konten yang terjadwal. Setiap hari ada konten edukasi, penjualan, kemudian hari penting, dan ada konten yang viral juga kita upload.
Nah, ini website yang coba saya bangun di Rumah Digital Sepaku. Di sini menampilkan produk yang kami tawarkan. Kemudian ini tampilan halaman berandanya Rumah Digital Sepaku. Jadi selama mengikuti pelatihan yang utamanya adalah pembuatan website ini. Jadi kita membuat desain, ada di desain itu apa namanya, header ya. Kemudian ini untuk promo-promo kita membuat desain dari desain Canva. Kemudian ada juga copywriting ya, kita diajarkan copywriting sehingga semua keseluruhan pelatihan dari awal hingga akhir itu utamanya masuk ke pembuatan atau membangun website ini. Di sini kita ada copywriting, kita masukkan di website, penjualan kita, jasa kita, membuat desain produknya, kita tampilkan di website sehingga konsumen dapat membaca sehingga tertarik dengan hasil copywriting yang kita buat, kemudian desain yang kita buat sehingga konsumen tertarik dan berminat untuk membeli produk atau jasa yang kita buat. Kesimpulannya, selama mengikuti pelatihan ini sangat banyak ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi peserta pelatihan Coding Mom dan Coding Difabel yang diselenggarakan oleh Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi saya sangat beruntung sekali. Terima kasih bisa mengikuti pelatihan ini. Semoga kedepannya saya bisa menyalurkan atau mengajak teman-teman difabel yang lainnya, karena kami awal ini hanya dengan 2 peserta. Mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi peserta difabel yang mengikuti pelatihan yang sungguh sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beri aplaus yang meriah untuk Bapak Aper. Luar biasa ya. Semakin kesini semakin banyak entrepreneur baru nih untuk IKN ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, presentasi proyek akhir yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Haliza. Kepadanya dipersilakan. Satu halaman aja Mbak, nggak usah pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza, seorang pegawai swasta di salah satu UMKM digital yang terletak di Sepaku, bernama CFGo. CFGo merupakan salah satu aplikasi yang menjual berbagai produk digital seperti pulsa, paket data, dan multi payment. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kenapa saya bergabung dalam komunitas ini. Awalnya saya sangat tertarik dengan pelatihan ini karena berlatar belakang dari pekerjaan saya yang bekerja dalam dunia digital selama lebih dari 4 tahun, membuat saya sangat ingin mempelajari hal baru, utamanya dalam programming. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dapat bergabung dalam pelatihan ini, dan ternyata apa yang saya pelajari selama mengikuti pelatihan ini itu di luar ekspektasi saya. Karena apa? Apa yang saya dapatkan selama ini ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang saya harapkan sebelumnya. Oke, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi Bapak dan Ibu mentor yang saat ini diwakili oleh Bapak Prayudi Utomo sebagai mentor yang telah mengajarkan kami, mengajarkan materi-materi yang telah diajarkan. Dan hal tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kami sebagai peserta pelatihan Coding Mom dan Coding Difabel ini.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh penyelenggara yang telah mengadakan pelatihan ini, karena berkat pelatihan ini kami sebagai peserta mampu upskilling dan juga menambah relasi kepada Bapak Ibu yang sangat hebat seperti di hadapan saya ini. Oke, dan selanjutnya harapan saya ke depan agar di kemudian hari dapat diadakan pelatihan serupa yang mana para pesertanya lebih banyak kriterianya seperti anak-anak, remaja muda, dan remaja dewasa yang harapannya ke depan akan mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Oke. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Oke, bercanda. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus yang meriah untuk Ibu Haliza. Oke, luar biasa ya, masih sempat bercanda di akhir. Baik, mungkin ini yang ketiga ya, ini perwakilan lagi dari presentasi proyek akhir program Coding Mom dan Coding Difabel, yaitu Ibu Risa Astuti. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan Coding Mom dan Coding Difabel selama 12 kali pertemuan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Astuti, usia 23 tahun, pekerjaan utama ibu rumah tangga, pekerjaan sampingan saya sebagai pelayan masyarakat di Desa Karangjinawi. Lanjut untuk memasuki acara inti, yaitu acara saya mempresentasikan apa saja sih yang saya pelajari saat Coding Mom dan Coding Difabel ini, Bapak Ibu semua. Yang pertama kali kami diajari adalah mengenal apa itu aset digital, Bapak Ibu semua ya. Aset yang dimiliki dalam bentuk digital dan elektronik. Contohnya seperti Google Mail, Google Drive, dan di dalamnya itu ada Google Doc, Google Slide, dan Google Spreadsheet. Sebelumnya, Pak Deputi mohon maaf, sebelum ini kita tuh nggak tahu loh Pak, Google Drive itu yang hanya kita tahu hanya menyimpan, mengirim. Loh ternyata bisa seperti buat Word, Excel bisa di sini Pak. Alhamdulillah, ibu-ibu yang awalnya belum bisa kita jadi ngerti ya ibu-ibu Bapak semua ya. Selanjutnya kita belajar desain Canva, Bapak Ibu semua. Di sini saya membuat logo. Logo saya ini RA Candy sesuai dengan produk yang saya jual, yaitu beauty hijab dan fashion. Kenapa saya ambil produk ini? Karena saya aktif di sosial media Instagram. Saya sering posting, saya sering buat Insta story, banyak yang DM, Mbak, bagi linknya dong, beli di mana sih gitu ya kan? Jadi saya terinspirasi, oke, saya pengen buat toko online sesuai dengan porsi yang saya buat sendiri, seperti itu Bapak Ibu semua. Kami diajarkan Canva, Bapak Ibu, ini luar biasa. Satu hari belajar ini langsung hebat semua ibu-ibu ya dan bapak-bapak yang belajar coding mom waktu itu ya. Selanjutnya kami diajari desain produk. Mohon maaf muka saya sendiri Bapak Ibu ya, bener ya, karena saya pakai jiblab yang saya jual seperti itu ya. Dari desain produk ini kita bisa lihat kegunaan, tampilan, dan komunikasi. Tentu saja kegunaannya untuk apa? Lebih menarik Bapak Ibu. Kalau kita cuma foto saja kan monoton ya, biasa aja. Tapi kalau ada kata-kata seperti itu lebih menarik. Tampilan, kalau cuma foto latar background cuma putih, B aja sih. Tapi kalau kayak gini kan lebih menarik ya Bapak Ibu. Juga komunikasi. Komunikasi ini contohnya saja, produk terbaru.
Kalau kita nggak tulis produk terbaru, kita nggak tahu itu produk apa ya kan, apa baru launching lama atau sudah atau gimana kan, beda ya. Bisa dilihat dari kata-kata sebagai komunikasi dari produk yang kita jual seperti itu. Selanjutnya, kita diajarin kalender konten media sosial. Ini nih yang mau FYP TikTok, Instagram, ini salah satunya kita harus tahu dulu. Hari Senin misalnya kita upload konten edukasi yang kita buat di Canva. Selanjutnya kita buat konten viral. Terus Senin, Selasa, Rabu, jadi nggak tiap hari kita foto muka kita aja kan, foto produk kita aja kan, foto kue kita aja kan. Tapi kita buat semenarik mungkin agar yang melihat produk kita ini semakin wah penasaran nih, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, nah ini contoh desain yang saya buat kemarin Bapak Deputi selama pelajaran. Ini quotes, oke saya upload quotes di hari Senin, besok question di hari Selasa, seperti itu Bapak. Ini ada edukasi dan viral. Kalau viral ini kemarin saya ambil lagunya Mbak Gea. Saya mau nyanyikan takut nggak enak suaranya Bapak Ibu ya. Kita lanjut aja ya. Ini dia, kita juga diajari copywriting. Gunanya untuk apa sih? Sebagai komunikasi yang ada di pikiran kita ungkapkan dengan tulisan agar mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya yang saya buat Bapak Ibu, ingin cari hijab anti ribet, pasmina ceruti solusinya, ya kan? Kalau nggak ada kata-kata nggak akan kepo dong ibu-ibu semua, betul ya? Selanjutnya, nah ini belajar foto produk yang kami laksanakan bersama mentor. Ini benar-benar menggunakan handphone sendiri Pak. Kami dapat pelajaran bahwasanya walaupun HP kita bagus, kamera kita bagus, apapun, tapi kalau kita tidak tahu teknik, ya B aja, biasa aja seperti itu Pak ya. Selanjutnya, ya ini dia, kami belajar website Bapak Ibu semua. Di mana website itu menjual produk atau jasa secara online. Apalagi di dunia digital saat ini Bapak Ibu, nggak usah deh kita ribet-ribet ya kan, kalah deh pasti sama yang online. Contoh aja Shopee, sepi itu pasar, kalah-kalah Shopee ya, apalagi ada gratis ongkir. Ya. Selanjutnya, 2, menyediakan informasi produk dan jasa pastinya. Karena di website itu sudah lengkap sekali fitur-fiturnya. Tinggal kita yang ingin berjualan ini ingin mengedit seperti apa sih website kita Bapak Ibu. Selanjutnya menjangkau pemasaran lebih luas. Nah ini bukan hanya Indonesia aja Bu, Pak, bukan orang sepaku aja. Internasional nih, orang Inggris, Korea, dulu ya. Bisa lihat seperti itu. Karena memang kalau website jangkauannya luas, yang penting ada paket ya. Selanjutnya ini website yang saya buat. Nah ini terus ini website ada peta, kami diajarin masukkan peta ke website. Selanjutnya ini WhatsApp dan Instagram bisnis yang saya buat. Insya Allah nanti kedepannya saya akan lebih aktif dan saya akan memulai produk saya seperti itu Pak. Selanjutnya, nah ini kami diajari coding. Ini Pak Bu, mohon maaf, susahnya luar biasa jujur. Tutup kurung, buka kurung, pagar ya kan, koma, tanda titik 2, Masya Allah luar biasanya. Tapi Alhamdulillah dengan adanya coding ini hasil saya Pak, mohon maaf. Buat coding langsung muncul di website seperti itu, Alhamdulillah bisa Bapak Ibu, ya ampun bangganya ya kan, kita ini ibu-ibu nggak tahu loh Bapak, ya Allah Masya Allah. Jadi kesimpulannya dari semua kegiatan ini adalah semua elemen-elemen yang ada kayak di Drive, Canva dan lainnya itu kita masukkan di website semua Pak, seperti itu. Sedikit kesan dan pesan dari saya Pak. Yang pertama Pak Deputi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kegiatan di Otorita Nusantara ini untuk kami warga Sepaku yang kudet, yang kurang update lah dengan sosial media. Dan yang kedua, harapan kami semoga nantinya akan ada next kegiatan atau part 2 untuk kami. Dan satu lagi Pak, mohon maaf, ada pertanyaan dan juga harapan dari ibu-ibu semua. Kedepannya laptop yang diberikan kepada kami ini, mohon maaf, apakah akan diambil kembali atau bagaimana Pak? Karena ini sudah seperti anak Pak. Kenapa saya bilang anak? Suami, anak tidur malam, kita buka laptop, say. Saking semangatnya belajar. Apalah daya Renzo, oh enggak ya, apalah daya kalau ini diambil Pak, ya kan? Bisa pupus sarapan ibu-ibu semua di sini ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit pantun.
ikut coding mom dan coding difabel haruslah gigih. Cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Kita beri plus sekali lagi. Dan yang sangat luar biasa saya perhatikan dari peserta 1, 2, 3 tadi public speakingnya gila banget. Tepuk tangan dong untuk para mentor yang sudah mengajari teman-teman kita. Public speaking digital akan menjadi ibu-ibu milenial yang sudah siap menyambut IKN Kota Dunia yang berkelanjutan atau Kota Dunia untuk semua. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak hanya Kuding Mam, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi proyek akhir dari peserta Solar Mam, dan kali ini akan diwakili oleh Ibu Ponia dan Ibu Andi Sufiana. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Sofiana. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya berasal dari Desa Bukit Raya. Umur saya 36 tahun. Di sini kami mewakili peserta dari Solar Mam. Kami akan menjelaskan tentang pelatihan Solar Mam tersebut yang akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, umur saya 49 tahun. Pendidikan terakhir S1 alias SD. Tapi bukan menjadi minder loh ya. Saya presentasi dengan skala kemampuan pendidikan saya yang terpapar di depan tadi dengan julukan yang sudah wow gitu ya. Jadi saya mempresentasikan apa yang saya dapatkan di pelatihan Solar Mam selama 2 hari. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari instansi yang telah mengundang kami mengikuti pelatihan Solar Mam ini, sehingga kami dapat mengerti bahwa di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita manfaatkan, yang tidak kalah pentingnya, hasilnya itu luar biasa daripada produk-produk yang dibanggakan selama ini. Jadi saya mendapatkan pelajaran dari sebuah pohon harapan. Awalnya saya sudah minder dari pendidikan saya yang SD dan umur saya yang sekian kok mengikuti pelatihan sedemikian rupa. Tapi dengan penuh semangat teman-teman mendukung, ayo kita coba. Alhamdulillah dengan tahapan pembelajaran dari akar, saya harus tetap membawa tujuan yang positif. Alhamdulillah, saya laksanakan, saya punya tujuan yang positif untuk mengikuti pelatihan ini. Dan kemudian dari Batang, mereka menyarankan saya agar saya tetap bersportivitas. Jadi saya lanjut berkomitmen bahwa saya berjalan di hal seperti ini dengan tujuan baik, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik. Harapan jangka pendek saya, harapan saya yang untuk skala rumah tangga, mudah-mudahan saya bisa membagikan ilmu saya yang diberikan selama 2 hari ke wilayah setempat saya untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Dan jangka panjangnya saya memotivasi para kaula muda yang akan menjadi generasi kita untuk lebih bersemangat, apalagi dengan teknologi yang canggih, agar mereka bisa menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang di sekitar kita, yang intinya ramah lingkungan, dan akhirnya bisa menjadikan kesejahteraan dalam lingkungan kehidupan di sekitar kita. Adapun pelatihan yang sudah kita jalankan selama 2 hari, merakit
listrik dari tenaga surya, menggunakan kompor biomas, lampu tenaga surya, dan juga penyaringan air bersih. Dan mungkin ini untuk praktek merakit lampu tenaga surya akan dilaksanakan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, kembali ke saya lagi. Dari kegiatan ini kita contoh dari teknologi tepat guna sendiri itu ada kompor biomas, lampu tenaga surya, dan saringan air bersih. Keunggulan dari teknologi tersebut adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah lokal dan solusi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Dengan adanya pengenalan seperti ini, kita jadi mengenal bahwa di sekitar kita banyak terdapat hal-hal yang maksudnya bisa dimanfaatkan yang ramah lingkungan. Next, ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan. Adapun komponen-komponen dari lampu tenaga surya itu ada panel surya, kemudian baterai 12 volt 5 ampere, lalu ini solar charger controller atau disebut SCC, kemudian ada inverter. Cara-caranya mungkin bisa pegang. Kita menyambungkan kabel dari baterai ke solar, dari baterai ke solar SCC, kemudian dari panel surya ke SCC, lalu inverter ke SCC. Semua itu berpusatnya di SCC, Solar Charger Controller ini. Dan untuk lampu penerangan tersendiri itu kita sambungkan ke solar controller yang kabelnya tadi itu tersambung di baterai. Seperti itu Ibu-Ibu. Ini kita semua membuatnya dengan skala kecil ya. Kedepannya semoga bisa membuat dengan skala besar. Kami membuat dari memanfaatkan limbah dari jerigen bekas dan kaleng cat bekas. Oh ya, baik. Kita ini semua kabelnya sudah tersambung ya Bapak Ibu. Bukan sulap, bukan sihir. Nyala Ibu, Bapak semua. Ya, ini sendiri baterai ini di-charger dan menggunakan panel surya. Saya sendiri excited banget karena tadinya nggak ngerti apa sih itu apa, dan awalnya itu saya berpikir ini menggunakan tenaga surya. Jadi saya kalau lihat kayak gitu, itu terus kalau hujan terus nggak bisa dapat sumber energi dong. Ternyata saya baru tahu kalau ini menggunakan cahaya matahari, bukan sinar panas matahari. Luar biasa sekali, dari yang nggak ngerti apa-apa soal begini, saya jadi bisa ngerakit lampu terus nyala itu rasanya sampai jingkrak-jingkrak Ibu-ibu. Luar biasa. Ya. Kalau saya sendiri penggunaannya untuk lampu tambahan saya gunakan untuk menjahit, karena kan mata sudah mulai rabun Ibu-ibu, jadi kita sangat bermanfaat sekali saya gunakan untuk lampu tambahan penerangan di rumah. Baik, terima kasih. Iya, kalau untuk saya sendiri untuk lampu kamar, dan ini rencananya kita mengembangkan dengan skala yang besar untuk tanaman pengairan hidroponik yang sedang berkembang di Desa Bukit Raya. Mohon doanya, mudah-mudahan semua bisa terlaksana, dan jangan bosan-bosan ya seandainya kita meminta tambahan ilmu dari mentor-mentor yang sudah ada. Mungkin cukup saja. Sekian saja. Bila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari lulusan S1 program Solar Mom. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Deputi Transformasi Hijau Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Bapak Ali Brawi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu.
Pertama-tama alhamdulillah saya sangat bahagia mendengarkan langsung hasil dari program-program yang dilakukan oleh Kedeputian THD untuk coding difabel tadi, kemudian untuk coding MAM dan Solar Mama. Ucapan terima kasih buat semua para pihak yang membantu. Jadi untuk tim THD luar biasa, good job, well done. Kemudian para mentor, trainernya, ini teman-teman dari Unmul ya, ada Pak Adi, dosen dari Mula Warman. Kemudian para pelatih program, dan juga saya tidak lupa untuk para supporter Bapak Ibu. Ini di sini ada teman saya juga dari USAID, Mr. Phil. Nah, USAID banyak support kegiatan di THD sehingga kita bisa kemudian mendefinisikan program-program bersama-sama. Juga ada teman-teman yang saat ini hadir dari Finlandia. Nah, jadi ini mereka akan ngisi Techno House nanti dari Finland. Kan di dalam sini Bapak Ibu, teknologi semua sedang ditunjukkan. Mulai dari drone terbang sampai kepada robot rumah tangga. Nah, nanti dari Finlandia ini akan datang dengan Smart Pool namanya. Smart Pool ini ada lampu, ada wifi, ada akses internet dan semuanya dalam satu pool. Ini dibuat dari Nokia. Tahu Bapak Ibu Nokia ya? Perusahaan apa Bapak Ibu? Telepon ya, mobile phone, benar. Ini jadi nanti teman-teman Finland akan bangun showcase tentang teknologi. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, kita ingin memberikan gambaran bahwa ke depan ibu kota ini akan menjadi kota cerdas, kota yang modern. Dan Bapak Ibu lah warga ibu kotanya. Makanya kita sama-sama persiapkan di sini. Bapak Ibu sekarang diharapkan bisa produktif dengan lebih mengenal digitalisasi, lebih mengenal dengan sustainability melalui Solar Mama. Nah, saya baru ingat tadi, ada permohonan dari Solar Mama. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu beneran ikut pelatihannya? Masuk terus? Ada yang bolos nggak coba? Nggak ada. Kalau saya kasih laptopnya, bener mau digunain, dimanfaatin. Buat apa? Buat usaha. Buat belajar, buat usaha. Baik, insya Allah mudah-mudahan laptopnya bermanfaat bagi Bapak Ibu, Ibu-ibu semua. Ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa membuka peluang usaha, rezeki, dan bisa juga bantu anak-anak untuk belajar ya dengan digital ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, harapannya ke depan kita akan lakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini terus-menerus. Yang sudah ikut batch 1 nanti akan dicarikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas upskillingnya. Yang belum akan masuk ke batch 1. Jadi nanti kan tidak hanya di sini Bapak Ibu, IKN kan besar. Kita akan bagikan program-program ini ke seluruh wilayah IKN. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak mohon izin, sebelum kembali ke tempat mungkin kita akan memberikan sertifikat secara simbolik kepada peserta Coding Mom, Coding Difabel dan Solar Mom Batch 1. Kepada Bapak Aper Sujayana, Ibu Haliza, Ibu Risa Astuti, Ibu Ponia dan Ibu Andi Sufiana. Ya, silahkan yang ingin mendokumentasikan. Ibu Ponia, ya. Ibu Andi Sufiana. Silahkan. Ya, mungkin kita foto bersama dulu Bapak. Ya, silakan bagi yang ingin mendokumentasikan momen ini. Saya pandu ya, 1, 2, 3. Ya boleh, lovable. Ya oke, lambang otorita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan langsung ya dengan sesi foto bersama. Mohon peserta, seluruh hadirin, tamu undangan bisa berdiri. Ya mungkin posisinya ya yang dirubah ya. Mohon untuk media yang ingin mendokumentasikan. Untuk di atas pentas, kita semua berdiri. Menghadap ke panggung. Ya, semuanya berdiri. Ya, silakan yang ingin mendokumentasikan bisa naik ke atas pentas. Baik, sudah siap semua? Saya akan pandu sesi foto ini. Oke. Sepertinya sudah ya. Saya pandu. 1, 2, 3. Yang kedua, kita kepalkan tangan semua. Salam komando. Kita kepalkan untuk sama-sama bersemangat. 1, 2, 3. Satu lagi, salam otorita kita, lovable. Oke, semuanya bisa? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum menutup acara izinkan kami menayangkan video dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan permohonan maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya Sarina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, nama budaya salam kebajikan. Sampai jumpa. Okay. In here, we are showcasing the most